Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Suara saya mantap hari ini kayaknya nih. Cocok untuk nyanyi lagu Zamrud katanya. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita sebelum mulai atau masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk kita bersatu dalam doa dulu. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Kami bersyukur Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami memasuki bulan terakhir di tahun 2024. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang setia. Seperti lagu-lagu yang kami nyanyikan tadi Tuhan. Kami bisa merasakan kebaikan Engkau. Kami bisa merasakan kesetiaan Engkau. Kami bisa merasakan penyertaan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan kadang-kadang ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita mau Tuhan. Kadang-kadang bisa punya pertanyaan. Di mana Engkau? Kadang-kadang kita mempertanyakan kebaikan Engkau. Tapi hari ini Tuhan, kami sebagai orang yang beriman Tuhan, kami mau percaya. Baik dalam suka dan duka Tuhan. Engkau selalu ada. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan, ya kami sekali lagi bisa berdoa pada Engkau. Kami bisa memuji Engkau. Kami bisa Tuhan belajar lagi dari firman Engkau. Kami bisa ingat lagi akan siapa Engkau. Mata kami bisa kembali tertuju kepada Engkau. Kami bisa kembali bersyukur akan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk menjadi Tuhan yang mengasihi kami, yang setia kepada kami. Biarlah Tuhan, ibadah hari ini, kami bisa membawa seluruh hati kami pada Engkau saja. Seluruh pikiran kami pada Engkau saja. Sehingga Tuhan, kami bisa keluar dari tempat ini. Jadi manusia yang baru, manusia yang semakin mirip dengan Engkau, sesuai dengan tema kami sepanjang tahun ini. Serta Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman. Biarlah Tuhan roh Engkau sendiri yang memimpin hamba-Mu dan juga menjaga hati kami semua di sini. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Siapa percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik dan setia? Kita merasakan kesetiaan Tuhan sepanjang tahun ini? Kalau iya, mari kita betul-betul sekali lagi berterima kasih kepada Tuhan kita yang baik kepada kita semua di sini. Dan saya juga mau mengajak kita berterima kasih kepada semua tim yang sudah bekerja keras menyiapkan bulan Desember ini. Amin. Dan terima kasih kepada mereka. Ya, dari dekorasinya udah siap, ya kan? Kemudian juga lagu-lagunya udah disiapkan. Kalau udah Desember udah nggak sabar kayaknya kita mau rayakan Natal sama-sama. Amin. Dan hari ini saya bersyukur dikasih privilege untuk bisa membawakan firman Tuhan sekali lagi di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini, dan kita bisa belajar sama-sama lagi tentang siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu, saya membawa satu exciting announcement, sebuah pengumuman yang exciting. Kenapa? Karena tahun 2025, gereja di Indonesia kita akan merayakan anniversary kita yang ke-35. Amin. Ya, saya memuji Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang setia selama 35 tahun dan di tahun depan ini juga kita dapat juga sebuah privilege lagi, kita kembali dipercayakan untuk menjadi tuan rumah daripada Asia Discipleship Summit, ya. Dan juga sekaligus ada yang namanya Asia Leadership Conference. Oke. Nah, beberapa kita di sini pernah ikut di tahun 2016. Siapa di sini ikut di 2016? Masih ingat ya? Kita kumpul bareng-bareng lebih daripada 5.000 orang pada saat itu, 5.600 orang pada saat itu ya, kita bersama-sama kumpul di Bali dengan brother sister kita dari seluruh Asia pada saat itu. Dan itu adalah momen yang tidak terlupakan. Nah, kita akan adakan lagi ya, dan kita dipersilakan jadi tuan rumah lagi di bulan Juni
tahun 2026, tepatnya tanggal 12 sampai 15. Akan di 2025, tadi saya ngomong tahun berapa? Maaf, 2025, oke? Nah, akan dimulai dengan namanya Asia Leadership Conference. ALC terakhir kita adakan itu di Penang, Malaysia, ya. Saya lupa tahunnya. Oh, 2018. Karena waktu itu istri saya didiagnosa kanker pada saat yang sama, ya, di konferensi tersebut. Jadi saya tidak akan lupa tahun itu. Itu ALC terakhir kita di Penang. Dan kita kali ini dapat kesempatan dua-duanya sekaligus di Bali. Jadinya 2025, tanggal 12 sampai 13 Juni, hari pertamanya ada ALC, kemudian dilanjutkan dengan ADS, ya, tanggal 13 sampai 15 Juni, dan kita sangat-sangat beruntung, kita bisa langsung pakai venue yang lagi viral saat ini, yaitu Bali Beach Convention itu sendiri, ya, yang baru diresmikan di awal tahun ini, ya. Jadi, ya, saya juga nggak tahu gimana cara Tuhan bekerja, kita bisa pakai tempat ini. Kebetulan ada seorang saudara kita hari ini adalah Director of Sales di sana yang juga membantu kita untuk mempermudah semuanya dengan biaya juga yang sangat-sangat masuk akal sehingga kita bisa lakukan konferensi tersebut. Nah, kalau kita lihat ini adalah paketnya, jangan khawatir nanti detailnya akan lebih ini. Saya hanya mau umumkan tanggalnya dulu supaya kita bisa save, ya. Nah, kalau kita ikut ALC berarti kita ikut IDS juga sekalian. Nah, ini paketnya nanti saya kirim juga kepada kalian, jadi jangan khawatir. Kita berusaha sebisa mungkin untuk semua orang bisa hadir, ya, dalam acara tersebut, dan saya berdoa supaya semuanya bisa datang, ya. Kalau tidak, sebagian besar kita bisa hadir, ya, di dalam acara tersebut. Jadi kita mulai nabung, kita mulai jaga tanggal kita, dan doakan. Saya lagi coba workout juga bagi brother sister di sini yang butuh transportasi murah atau gratis ke Bali-nya, kita bisa coba sediakan, ya. Jadi mudah-mudahan tidak memberatkan buat kita semua di sini, tapi setidaknya kita bisa hadir juga di acara konferensi tersebut. Nanti detailnya akan kita susulkan, ya. Nah, ini kurang lebih biayanya dan juga paket-paket yang disediakan untuk acara tersebut. Brother sister kita dari Hong Kong, China, India, Jepang, seluruh Asia Tenggara, Filipina, mereka sudah excited sekali. Ya, bahkan mereka yang sibuk nanyain tentang acara ini kepada kita semua. Jadi saya berharap kita sebagai tuan rumah pun kita lebih excited lagi, ya, menjadi tuan rumah. Nah, satu hal juga yang kita mau coba lakukan, ini dicetuskan dari pihak Hope Indonesia, kita mau coba mengadakan walkathon atau cleanathon, nanti mungkin kita lakukan sama-sama waktu kita kumpul di Bali juga. Ya, jadi ini akan jadi momen di mana kita juga bisa fellowship, tapi kita juga bisa worship Tuhan, dan juga kita bisa dipakai Tuhan untuk bisa memberikan impact kepada lingkungan juga pada saat itu. Ya, jadi it will be a very very interesting time. Semangat semua di sini untuk IDS dan LC kita. Mari kita look forward, ya. Siapkan tanggal kita, yang paling penting itu dulu, sama mulai nabung dulu biayanya, ya. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut sepanjang tahun 2025 ke depan. Oke, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saya minta maaf untuk suara saya, ya. Mudah-mudahan bertahan sampai akhir. Oke, tema kita adalah Eyes on Jesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang kita ambil dari buku Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Brothers and sisters, mengapa kita mau ngambil tema ini di bulan Desember? Mengapa kita mau mata kita bisa tertuju kepada Yesus di bulan Desember ini? Karena terus terang, brother sister, kita pun sebenarnya tahu kok, sekalipun kita mengambil satu bulan ini untuk merayakan kelahiran Yesus, gampang sekali mata kita itu tertujunya kepada hal-hal lain selain daripada Yesus. Betul nggak? Namanya aja Natal, namanya aja bulan kelahiran Yesus, tapi mata kita itu tertujunya kepada hal lain sebenarnya, ya, bukan lagi tertuju kepada Yesus.
Mata kita bisa tertuju pada apa? Suasana dan dekorasinya. Betul tidak? Berapa banyak orang hari ini datang ke ibadah di bulan Desember yang akan ngomongnya begini. Thank you, ini lebih baik. Yang akan ngomongnya gini, mana dekorasi Natalnya? Ya, mana suasana Natalnya? Kalau kita ke mall ini nggak ada dekorasi Natal, suasana Natal, kita bilang, kenapa belum ada dekorasi Natal? Belum ada suasana Natalnya. Karena apa? Mata kita tertujunya kepada situ. Lebih daripada kita fokus, kok belum ada orang yang fokus ngomongin tentang Yesusnya ya. Ya, banyak orang matanya tertuju kepada perayaannya. Dan seringkali kalau Natal itu perayaan demi perayaan. Saya sampai bingung atau jawabnya. Saya sampai bingung untuk menolaknya. Ya, karena saya bersyukur sekali brother sister kan semua di sini mau merayakan Natal bersama saya dengan istri saya dan kita merasa sangat dikasihi. Tapi kalau jadwalnya sama gimana mau pergi kedua-duanya? Kan nggak bisa gitu loh kan. Jadi kita minta maaf kalau ada hal yang kita harus tolak. Tapi kadang-kadang kita begitu excited. Perayaan demi perayaan. Kadang-kadang karena perayaannya, persiapan perayaannya, kita bisa jadi nggak enak satu sama lain. Oke, so ya ini sesuatu yang kita mesti lihat ini, kita fokusnya Yesusnya atau perayaannya. Kadang-kadang mata kita sudah tertuju kepada hadiahnya. Hadiah apa kira-kira yang saya dapat? Atau kita udah bilang sama pasangan, nih Natal saya mau hadiah ini. Lah, yang lahir Yesus yang dapat hadiah kamu. Betul kan? Kadang-kadang kita udah fokus hadiah Natal dong Hani, ya kan? Kita mau dapat hadiah Natal. Kadang udah tertuju, udah diincer selama ini. Ya, kadang-kadang mata kita sudah tertuju kepada liburan karena bertepatan dengan akhir tahun. Mata kita tertuju kepada mungkin pelayanan uang Natal, kesempatan untuk melayani lebih katanya. Kata orang dengar-dengar menurut kabar angin kalau melayani Natal ya pahalanya 2 kali. Tiba-tiba Natal excited melayani. Setelah panjang bulan ini nggak ada yang mau disuruh. Oh Natal saya mau melayani. Kenapa? Pahalanya 2 kali. Siapa yang ngajarin? Oke? Nah yang paling parahnya lagi, mata kita tertuju pada diskon akhir tahun. Kalau nggak percaya, coba sister-sister coba lihat. Screen time kalian berapa lama? Ya, di online shopping. Kapan? Mata kita tertuju kepada hal tersebut. Doa saya adalah dengan tema ini mata kita betul-betul setiap kita di sini tertuju kembali kepada Yesus dan melalui pendalaman daripada buku Ibrani. Ya, kita ini jadi mengenal Yesus itu lebih dalam lagi. Ya, dan sehingga waktu kita rayakan Natal tahun ini kita betul-betul bisa merayakan Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan hal-hal yang lain. Amin semua di sini? Ya, sayang kalau Natal demi Natal yang dirayakan ada hal yang lain, tapi bukan Yesusnya. Bisa kita jadi jemaat yang merayakan Yesusnya. Saya senang dengan dekorasi yang indah, senang dengan musik yang bagus, senang dengan ruangan yang ini, senang dengan suasananya, senang dengan semua acara Natalnya. Tapi saya lebih senang kalau kita semua di sini bisa betul-betul merayakan Yesus di bulan Desember ini. Amin. Sedikit latar belakang dari buku Ibrani. Kalau buku Ibrani, penulisnya kita nggak ketahui, ya. Tapi ada orang bilang itu Apolos karena gaya penulisan yang sangat terstruktur dan rapi. Ada yang bilang itu Barnabas, ada yang bilang Titus, ada orang yang percaya itu Paulus, bahkan ada orang yang percaya itu Priscilla, ya, penulis wanita. Jadi hari ini tidak ada yang bisa katakan dengan tepat siapa penulisnya. Tetapi kita tahu di Ibrani pasal 13 ayat 23-24 bahwa penulis ini seangkatan dengan Timotius. Ya, karena nama Timotius disebutkan di sana. Kemudian dikatakan salam daripada jemaat di Italia. Jadi kemungkinan ya buku ini ditulis dari Italia. Oke? Kemudian ditujukannya kepada siapa? Orang-orang Yahudi pada zaman itu yang sudah menjadi pengikut Kristus. Jadi bayangkan ya, ini satu grup yang tidak mudah sebenarnya hidupnya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya adalah orang Yahudi asli yang begitu ketat dengan ajaran Yahudi, tetapi mereka berani ambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Kemudian kemungkinan surat ini ditulis tahun 66-68 sebelum Masehi. Kenapa kita bisa melihat seperti itu? Karena sistem korban di perjanjian lama masih digunakan pada saat itu. Nah, artinya apa? Artinya bait Allah itu masih berdiri.
Bait Allah baru dihancurkan tahun 70 sesudah Masehi oleh Kaisar Titus. Jadi kalau itu masih dipraktekkan, kemungkinan ini terjadinya di antara 66 sampai 68 sesudah Masehi. Nah, kita tahu dari bacaan kita itu nanti kita akan melihat bahwa jemaat itu saat itu mengalami penganiayaan yang sangat berat. Tidak hanya dari Romawi, tapi bahkan dari sesama orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka nggak terima. Orang-orang ini, kenapa kamu berubah jadi pengikut Kristus? Kenapa kamu tinggalkan iman kalian secara Yahudi? Dan mereka tidak terima. Nah, karena penganiayaan yang sangat hebat ini, saudara-saudari kita ya mau kembali kepada ritual dan kepercayaan Yahudi mereka yang lama. Mereka lama nggak tahan. Mereka mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak masalah. Dan mereka merasa ini adalah keputusan yang salah buat mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Dan penulis Ibrani berusaha meyakinkan mereka untuk mereka tetap setia tinggal dalam Kristus. Jadi buku ini sangat cocok, terutama bagi kita di sini yang iman kita mulai goyang. Kita mulai merasa, aduh, udah gak tahan nih mau jadi seorang murid Yesus yang setia. Kita mulai merasa beban ya untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Buku ini adalah buku yang sangat cocok. Dan ini akan memberikan kita kekuatan, semangat lagi untuk bisa setia di dalam Tuhan. Nah, yang lebih menarik lagi adalah bagaimana penulis Ibrani menunjuk sistem penyembahan Yahudi yang dikembangkan di Perjanjian Lama hanyalah bayangan ya daripada Yesus. Dan segala sesuatu yang dilakukan di Perjanjian Lama akan digenapi dalam diri Yesus. Siapa di sini semangat membaca buku Imamat? Saya pikir akan 100% angkat tangan. Oke, siapa yang di sini coba baca buku Imamat itu dulu deh. Di bulan lalu. Oke, good. Saya berharap kita coba. Jadi kalau kita betul-betul perhatikan ya, ini buat saya semangat sekali. Setelah kita pelajari buku Imamat, kita masuk ke buku Ibrani. Kenapa? Karena ini kita lihat, apa yang ditulis di buku Imamat, itu digenapi di buku Ibrani sebenarnya. Makanya kalau kita baca Bible secara keseluruhan, kita jadi wow, jadi mengerti. Kita baca buku Ibrani jadi menghargai buku Ibrani karena kita tahu praktek ini sudah diajarkan di buku Imamat. Contoh tentang imam besar. Oke, Imam Harun bertindak sebagai perantara untuk mempersembahkan korban untuk dosa. Dikatakan di buku Ibrani, Yesus adalah imam besarnya. Jadi Harun hanya bayangan daripada Yesus. Kemudian korban yang kita baca di pasal 1 sampai pasal 7, ya, dikatakan itu digantikan oleh Yesus yang menjadi korban satu kali untuk selamanya menghapus dosa. Jadi nggak perlu lagi lakukan korban demi korban tersebut. Jadi kita bisa menghargai Yesus lebih. Kenapa? Karena kita mengerti sistem yang ada di buku Imamat. Hari perdamaian, ya, bagaimana di itu juga Yesus dikatakan masuk ke tempat kudus satu kali untuk selamanya. Kalau imam besar harus masuk berkali-kali, tiap tahun harus sekali untuk menghapuskan dosa. Yesus cukup sekali dan untuk menghapus. Makanya kita jadi wow, kagum akan Yesus. Kemah suci. Kalau kemah suci hanya untuk tempat di bumi, tempat kediaman Allah. Tapi waktu Yesus, buku Ibrani katakan kemah suci itu hanya menggambarkan tentang tempat kediaman Allah selamanya. Eternal. Ya, itu adalah surga itu sendiri. Ya, kemudian perjanjian lama memerlukan korban yang berulang-ulang untuk bergantung pada ketaatan, dan perjanjian baru membawa pengampunan penuh dan transformasi melalui Yesus. Lihat ya, apa yang ditulis di Imamat, kalau kita pelajari kita lihat itu juga dituliskan di buku Ibrani. Keren nggak Alkitab? Keren. Keren banget. Ya, makanya kalau kita baca itu, kita pelajari, kita akan sangat kagum akan cara Tuhan mempersiapkan semuanya. Jadi hari ini apa yang kita bisa belajar dari penulis Ibrani sehingga mata kita bisa senantiasa tertuju kepada Yesus. Kalian tahan gak sih dengerin suara saya? Saya aja gak tahan. Saya tahu yang bergumul. Oke. Doakan saya, amin. Oke. Mari kita lihat. Kita mulai dari pasal pertama ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi.
Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Wow. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Brothers and sisters, hanya melalui beberapa ayat saja, di pasal pertama, kita bisa melihat bagaimana penulis Ibrani ini mengingatkan kembali, mengajarkan kembali kepada saudara-saudari kita yang waktu itu sedang tergoda untuk menyerah tentang siapa Yesus. Dia nggak ada basa-basi, dia langsung bilang, ini loh Yesus. Oke, hanya dengan beberapa ayat. Apa saja yang dia tuliskan? Oke, dia bilang Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah yang akan menerima semua yang akan diberikan, ya. Menerima warisan daripada yang Tuhan akan berikan. Creator of the world, yang menciptakan dunia. Ya, cahaya yang cemerlang. Ya, image of God. Mereka bilang adalah bayangan daripada Tuhan. Yang menopang seluruh universe, alam semesta. Imam besar yang sempurna. Ya, yang jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Raja yang ditinggikan. Di ayat 8, 9, ayat 8 kita bisa baca juga bahwa dia adalah Lord of Righteousness. Ya, Tuhan yang benar. Yang abadi di ayat 11 dan 12 katakan. Dan pemenang sejati di ayat 13. Jadi dengan beberapa ayat saja penulis Ibrani langsung bilang, inilah Yesus yang kalian sembah selama ini. Kenapa ini jadi penting? Karena penulis Ibrani sangat ingin dan percaya untuk mereka bisa tetap setia. Mereka perlu kembali kagum, kembali ingat siapa Yesus. Poin yang pertama, kita perlu kembali kagum akan Yesus. Kita bisa duduk di tempat ibadah hari ini. Belum tentu kita ini masih kagum akan Yesus. Belum tentu kita hari ini masih tahu siapa Yesus bagi diri kita pribadi. Pertanyaan yang saya mau tanya adalah, kapan terakhir kali kita ambil waktu untuk mengagumi Yesus? Kapan? Just take time dan bilang, wow, Yesus itu luar biasa. Luar biasanya kenapa? Kalian bisa tuliskan. Siapa Yesus bagi kita secara pribadi? Yang saya takut kita bisa duduk di ruangan ini, tapi kita mulai lupa siapa Yesus bagi kita. Susah hari ini untuk kita bisa setia. Susah untuk kita semangat. Susah untuk kita di sini, mata kita tertuju kepada Yesus kalau kita udah hilang kekaguman kita akan Yesus. Saya mau buat sedikit perbandingan supaya kita mengerti. Karena kadang-kadang kita bisa duduk di sini bilang, enggak, gue kagum sama Yesus. Oh, siapa bilang gue gak kagum sama Yesus? Saya mau nunjukin orang yang kagum akan seseorang. Biar kita jadi tahu bandingannya. Oke? Jelas ya? Oke. Seperti apa seseorang yang kagum akan seseorang? Oke. Siapa kenal ini? Ada yang gak kenal? Tahu, betul ya? Tahu. Betul ya? Saya tahu. Things akan, yay! Nah, ini grup band Korea yang sudah mendunia, betul. Nah, yang menarik, yes, mereka bagus, mereka luar biasa. Tetapi yang buat saya salut adalah fansnya mereka. Siapa di sini adalah bagian daripada army? Ayo ngaku. Kalian malu-malu, di sini malu-malu. Saya lihat kamu ngantri kemarin. Siapa waktu McDonald keluarin produk? Siapa yang ikut ngantri 2 jam? Ayo ngaku.
Steven, ya. Saya tahu ada di sini masih simpan kantong kertas McDonald. Saya ingat waktu itu paper cup-nya dijual. Berapa duit? Saya bilang ini luar biasa impact-nya. Oke? Begitu kagumnya mereka kagumnya Army ini dengan grup band ini. Ini saya mau kasih tahu contoh aja nih, orang yang kagum kayak apa ini. Ini ngomongin nih. Saya temukan Twitter ini. Dia bilang gini, if BTS has 1 million fans, I'm one of them. Kalau BTS punya jutaan fans, saya salah satunya. If BTS has 5 fans, I'm one of them. Kalau BTS mempunyai 5 fans, saya salah satunya. If BTS have 1 fan, that one is me. Oh. Dia bilang, kalau cuma ada 1 fan, itulah dia satu-satunya. If BTS has no fan, I'm no longer on earth. Oke? Apa lagi? If the world is against BTS, then I'm against the whole world. Kalau dunia melawan BTS, saya akan melawan seluruh dunia. Until the very end, I will support and love BTS. Saya mau tanya hari ini, brothers sisters, malu nggak kita sama itu? Can you write the same thing about Jesus? Bisa nggak hari ini kita tulis hal yang sama tentang Yesus? Karena kita bisa duduk di sini ngaku, wow, I'm the follower of Christ. Really? Lihat apa yang mereka lakukan. Army mencetak rekor streaming di platform seperti Spotify dan YouTube, termasuk mencapai 100 juta penayangan untuk video musik BTS seperti Dynamite and Butter dalam waktu 24 jam setelah dirilis. Wow. Wow. Lihat nih ya. Siapa ini sebenarnya gila. Penggemar menggalang dana dan membeli iklan billboard besar di kota-kota seperti Times Square New York, London, dan Seoul untuk merayakan pencapaian dan ulang tahun BTS. Jadi kalau kita lihat di Times Square itu satu tayang iklan itu nggak tahu berapa duit di New York. Kita pikir BTS yang bayar. Enggak. Fansnya yang bayar. Gitu kagumnya kan BTS. Kita sama Yesus giving nggak? Terinspirasi oleh pesan cinta dan memberi dari BTS, Army mengumpulkan jutaan dolar untuk tujuan amal, termasuk donasi ke UNICEF, Black Lives Matter, dan dana bantuan COVID-19. Fans pernah menyamai donasi BTS sebesar 1 juta untuk Black Lives Matter dalam waktu 24 jam. 24 jam, 1 juta dolar. Saya not bad lah ya, waktu itu saya diminta nyanyi 2 menit, dapat 20 juta, lumayan lah ya Bro Kiki ya. Thank you brothers sisters atas generosity kalian. Bisa jadi sumbang ke Hope, lumayan. Ya, gara-gara nyanyi Zamrud lah suara saya jadi begini. Brothers sisters, saya share ini bukan saya big fan of BTS. Saya mau share ini supaya menggelitik hati kita semua di sini. Waktu kita katakan kita hari ini seorang pengikut Yesus, seorang yang admire akan Yesus, seorang yang mencintai Yesus, seorang pengagum Yesus. Punya nggak kita attitude seperti ini? Jangan hari ini kita duduk di gereja, terus kita berpikir, udah bagus gue datang gereja ya. Yesus harus berterima kasih sama gue, tahu nggak? Karena attitude kita bisa seperti itu. Loh, yang Tuhan siapa? Saya lihat ini, saya malu loh. Terus saya nyiapkan, saya siapkan lesson. Ini saya malu. Saya kemarin ke rumah duka, saya ngobrol sama ada satu brother.
Saya cerita waktu saya susun pelajaran, saya bilang, saya baca apa yang BTS fans lakukan, saya malu. Saya ngaku diri saya number one fan of Jesus. I'm nowhere near what the army does. Nah, saya berharap di bulan Desember ini mata kita bisa kembali tertuju kepada Yesus. Kita bisa kembali kagum akan Yesus. Kita bisa lihat lagi Yesus as who He is. Karena saya percaya hari ini, only those who continue to be amazed by God will continue to do amazing things for God. Kenapa kita berhenti melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan? Mungkin karena kita hilang rasa kagum kita akan Tuhan. Setuju nggak? Karena kalau kita kagum, kita akan terus lakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Jadi hari ini jangan kita puas karena kita cuma datang dan merayakan Natal. Tapi masihkah kita hari ini melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan kita? Amin. Ini kurang banyak aminnya. Kalau BTS bilang apa BTS biasanya? Ya, mereka lebih kencang suaranya. Saya ulang lagi. Kalau kita terus kagum akan Tuhan, kita melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Amin? Gitu dong. Lebih baik. Walaupun belum sekencang BTS. Oke? Jangan heran kalau kehidupan Kristen kita menjadi biasa-biasa. Jangan heran. Ini adalah bukti. Brother sister, kita harus ambil warning ini. Ini adalah bukti bahwa kita mulai kehilangan kekaguman kita akan Tuhan. Jadi kita ambil waktu bulan ini. Lebih daripada kita sibuk cari hadiah, nyiapin perayaan, ambil waktu. Kenali Yesus lagi lebih dalam. Gali dalam buku Ibrani. Saya percaya kalian akan kagum lagi akan Yesus. Biarlah Yesus betul-betul merasa dirayakan. Jangan Yesus bilang, pesta ulang tahun dia, tetapi kita sibuk dengan pestanya, Yesusnya nggak ada di sana. Nah, itu yang bisa terjadi kalau kita nggak jaga. Mari kita ambil waktu bulan ini. Arahkan mata kita kembali kepada Yesus. Ingat lagi siapa dia. Dan ketika kita bisa kagum akan Yesus, saya percaya di tahun 2025 kita kembali melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan kita. Amin. Hal yang kedua, semangat. Kurang lah. Semangat. Sepanjang buku Ibrani, sang penulis terus mengingatkan dan menunjukkan bahwa Yesus itu juga jauh lebih tinggi daripada segala hal yang saudara-saudari pada saat itu anggap penting dalam hidup mereka. Ya, bahwa Yesus itu jauh lebih penting, jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat daripada apa yang mereka percaya, apa yang mereka pegang pada zaman itu. Ya, saya nggak akan baca ini satu demi satu. Nanti saya kirim filenya, kalian bisa pelajari di rumah. Ya, dia bilang Yesus itu lebih tinggi daripada para nabi. Buat orang Yahudi, nabi itu udah luar biasa. Penulis Ibrani bilang, nabi itu nggak ada apa-apanya. Yesus lebih tinggi daripada nabi. Bahkan ada golongan yang percaya bahwa malaikat itu harus disembah pada saat itu. Penulis Ibrani katakan bahwa Yesus lebih tinggi daripada para malaikat. Bahkan Yesus lebih tinggi dari Musa yang membawa mereka keluar daripada perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian. Bahwa perhentian dalam Kristus itu jauh lebih tinggi ya daripada tanah perjanjian itu sendiri. Ya, bahwa Yesus itu adalah imam yang lebih tinggi daripada imam besar Harun. Yang mereka imam besar pertama mereka. Yesus adalah korban yang lebih tinggi daripada segala korban yang mereka bisa berikan. Perjanjian baru yang lebih tinggi daripada perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat Tuhan dengan bangsa Israel. Ya, bahwa dengan dalam Yesus ada tempat kudus yang lebih tinggi. Bukan cuma sebuah bait Allah, tapi tempat kudus buatan Tuhan, bukan buatan tangan manusia. Darahnya adalah darah yang nilainya lebih tinggi. Kenapa? Karena darah ini menghapus dosa
sekali dan untuk selamanya. Dan persembahan Yesus adalah persembahan yang lebih tinggi. Kenapa penulis Ibrani mau memastikan ini? Ya, seluruh buku Ibrani diingatkan kembali bahwa Yesus itu lebih daripada apapun yang mereka anggap penting, anggap lebih tinggi, anggap luar biasa pada saat itu. Karena penulis Ibrani sangat mau untuk saudara-saudari pada zaman itu sadar bahwa mereka mempunyai yang terbaik di dalam Yesus. Sehingga mereka tidak mau settle for less. Karena kalau kita nggak ada standar yang lebih tinggi, kadang-kadang kita settle for less, kita terima yang kurang. Tantangannya adalah mereka pada saat itu merasa bahwa yang mereka punya dan yang mereka pegang sudah cukup baik. Bahkan yang berpikir apa yang mereka pegang lebih baik daripada apa yang mereka bisa dapatkan dari Yesus. Makanya mereka mau kembali ke cara mereka yang lama. Mereka mau kembali kepada hidup mereka yang lama. Karena mereka merasa, kayaknya enggak sih. Di dalam Tuhan, dalam Yesus kayaknya enggak seindah apa yang saya bayangkan. Hanya ketika mereka rela mengakui. Hanya ketika mereka bisa melihat bahwa apa yang mereka pegang dan percayai jauh di bawah apa yang mereka bisa terima melalui Yesus atau di dalam Yesus. Mereka baru akan bisa berpaling kepada Yesus. Hari kalau kita nggak bisa akui apa yang kita punya, hidup kita jauh daripada apa yang Tuhan mau, hidup kita tidak maksimum, susah untuk kita datang kepada Yesus. Hal yang kedua, untuk mata kita bisa tertuju kepada Yesus. Kita harus berani mengakui kondisi kita yang sesungguhnya. Hari ini, dunia kekristenan menjadi dunia image. Sedih. Orang berusaha tampil baik, kelihatan baik, kedengaran baik. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Karena gampang sekali hari ini kita coba, ya udahlah. Yang penting gue masih menikah. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan bukan cuma kita tetap menikah, tapi kita harus berjuang untuk ketemu pasangan kita. Di dalam Yesus, kita tetap menikah dan menikmati pernikahan tersebut. Tapi kalau kita hari ini puas, ya nggak apa-apa lah. Yang penting gue tetap menikah, udah lebih baik aku daripada sekeliling aku. Makanya kita nggak betul-betul akan datang dan melihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Apa yang kita bisa dapatkan dalam diri Yesus. Karena kalau kita merasa, ya hidup gue udah cukup baik. Kita puas dan kita settle di sana. Lebih daripada kita lihat apa yang Yesus mau lakukan, bisa lakukan melalui dia dan di dalam dia untuk hidup kita. Hari ini hidup saya akan berbeda kalau saya tidak dalam Yesus. Saya anak baik-baik. Hidup saya cukup baik. Sangat baik. Semua hal yang saya rancangkan dalam hidup saya dari kecil berjalan dengan baik. Sesuai dengan planning saya. Sampai saya ketemu dengan Yesus. Sampai saya mengerti rancangan Yesus bagi saya. Saya baru sadar. Wow. Ternyata Yesus punya rancangan yang jauh lebih baik lagi. Kita bisa settle. Kita bisa terima. Apakah itu rancangan Tuhan bagi kita? Sama dengan halnya kita hari ini. Kita terus gunakan cara kita, kekuatan kita, hikmat kita. Dan tidak akan berpaling kepada dia. Sampai kita mengakui bahwa cara kita, rancangan kita, jalan kita
berbeda dengan rancangan Tuhan melalui Yesus. Kita nggak akan datang kepada Dia kalau kita tidak percaya bahwa Yesus punya hal yang terbaik buat kita. Saya mau tanya hari ini, dalam hal apa kita berhenti menggunakan cara Tuhan dan mulai menggunakan cara lama kita kembali? Gampang untuk kita kembali ke cara kita ketika kita tersakiti. Adalah yang penting gue masih ke gereja, tapi gue udah gak mau memberi lagi. Gue gak mau melayani lagi. Nah, kita tersakiti. Ketika kenyamanan kita terusik, aduh, gue sih rela untuk melakukan ini, tapi selama tidak menyinggung kenyamanan saya. Kalau kita di sini berhenti, karena kondisi yang tidak kunjung berubah. Ya, kita udah coba, tapi nggak berubah-berubah. Ya, sesuatu tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Pertanyaannya, brother sister, bisa nggak pada saat itu lebih daripada kita bilang, ya udahlah, gue begitu-begitu aja. Gue cukup jadi jemaat yang datang hari Minggu aja. Bisa nggak kita hari ini melihat bahwa pada saat-saat seperti itu, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Bisa nggak pada saat-saat itu kita malah berpaling kepada Yesus? Kenapa Tuhan Kau kasih kondisi seperti ini? Apa yang Engkau mau saya bertumbuh? Lebih daripada kita terima dan bilang, ya udah gue begini aja. Bisa nggak kita terima apa yang Nabi Yesaya Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya? Dia bilang, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Hari ini kita tidak akan berpaling kepada Yesus sampai kita mengakui bahwa Tuhan punya rancangan dan jalan yang jauh lebih baik melalui Yesus untuk kita semua di sini. Enggak, kita akan tetap tahankan cara kita, rancangan kita, pikiran kita. Pada pernikahannya udah, tetap aja diem, tetap aja nggak datang. Pada anak-anak kita sudah mulai kacau, tapi tetap aja kita sombong. Hidup kita sudah tidak baik, tapi kita tetap aja keraskan hati. Ibrani 2 katakan begini. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saya mau tanya, apa beda orang hanyut dan tenggelam? Hanyut enak, betul. Hanyut itu kita nggak berasa, makanya hanyut. Tapi kita makin lama, makin jauh dari Tuhan. Hanyut. Kita bilang nggak apa-apa, it's okay. Gue begini nggak apa-apa. Hanyut. Kalau orang tenggelam langsung sadar loh. Tolong, betul nggak? Yang saya baca dari buku Ibrani, penulisnya mengatakan, hati-hati jangan kita hanyut. Jangan khawatir orang tenggelam. Kenapa? Kalau tenggelam orang cari tolongan. Orang hanyut tidak minta pertolongan. Nah, nggak apa-apa kok. Gua sama istri udah nggak ngomong 3 minggu. Nggak apa. Biasa itu. Anak gua gini, biasa itu. Hidup gua begini, biasa. Gua sama temen, gua sama ini udah ngobrol gitu lama, biasa itu. Kita mulai biasa. Kita mulai accept. Kita hanyut. Hati-hati. Tenggelam itu langsung sadar. Hanyut itu kita melakukan pembenaran demi pembenaran sampai kita nggak sadar. Dan penulis Ibrani menggunakan kata hanyut. Ketika kita mulai mengambil saringan apa yang kita dengar. Ketika kita tidak lagi teliti dan akhirnya mulai melihat bahwa Yesus tidak lagi penting dalam hidup kita. Kita mulai hanyut. Hari ini, kenapa khotbah demi khotbah kita datang, kita dengar. Dan kita nggak berubah. Kenapa tidak ada action? Karena kita anggap itu tidak apa-apa. Saya cuma hanyut. Harusnya, kalau itu kena, kita akan bilang, tolong, we need help. Kalau kita hari ini bahkan udah tidak bisa merasakan Tuhan, we need help. Kalau mulai tidak percaya,
kepada janji Tuhan. We need help. Kalau kita hari ini mulai meragukan Tuhan, we need help. Itu harusnya tenggelam. Kita harus kalau enggak kita akan perlahan-lahan. If we settle for less, we'll never seek for more. Kalau kita hari ini menerima hal-hal yang kurang, kita tidak akan mencari yang lebih baik. Setuju nggak? Kita mulai terima, ya memang, ya wajarlah. Wajarlah. Padahal Tuhan sediakan yang terbaik. Cuma kita nggak cari lagi. Saya mengajak hari ini, let's set our eyes on Jesus. Ini buku Ibrani, tuliskan. Makanya saya mengajak kita excited baca buku Ibrani. Sehingga mata kita bisa kembali tertuju kepada Yesus. Mereka mau kembali lagi kepada korban bakaran. Bakar kambing lagi, bakar domba lagi, bakar kerbau lagi. Mereka kurang yakin kalau Yesus sudah mati untuk semua dosa-dosa mereka. Mereka merasa harus kembali lakukan ritual itu. Lebih daripada mereka fokus pada darah Yesus. Pengorbanan Yesus. Hari ini bagaimana dengan kita? Kita mulai settle for less? Atau kita terus seek for the best? Amen. Let's set our eyes on Jesus. For He has only the best for us. He's the best for us. Yang terakhir. Apa yang bisa membantu kita kembali set our eyes on Jesus? Nah, penulis Ibrani juga katakan berulang-ulang. Bahwa seberapa mudahnya hati manusia itu menjadi keras. Ya, Ibrani pasal 3 ayat 7-8 dia katakan ini. Sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 15, tapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ayat 7, pasal 4. Sebab itu menetapkan pula pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Wow. Janganlah keraskan hatimu. Ini sebenarnya diambil dari Mazmur pasal 95. Ya, kalau nggak salah. Mana dia catatan saya? Kok hilang? Oh iya betul. Mazmur 95 ayat 7-8. Ya, yang menggambarkan bangsa Israel menjadi keras hati. Bahkan ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, akhirnya mereka gagal masuk ke tanah perjanjian. Diambil contoh itu. Jangan contohi bangsa Israel. Keras hatinya jadinya. Hari ini udah dengar, tapi tetap mengeraskan hati. Hari ini pun sama, kita bisa datang, mendengar firman, mungkin sekitar saat teduh pagi ini, kita dapat sesuatu, tapi kita keraskan hati. Saya mengajak kita, jangan biarkan itu. Karena itu yang akan membuat kita hari ini tidak bisa melihat Yesus dengan benar. Oleh karena itu dikatakan, apa yang dibutuhkan? Ayat 12-14, waspadalah saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tapi nasihatnya seorang yang akan lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah berbagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Penulis Ibrani katakan bahwa kita perlu dinasehati dan diperingati setiap hari. Jangan sampai kita kehilangan bagian dalam Kristus. Saya sangat suka buku Ibrani karena buku Ibrani mengatakan kasih karunia, keselamatan adalah kasih karunia daripada Tuhan. Tapi jangan kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Kita perlu jaga itu. Jangan kita udah peroleh bagian di dalam Kristus. Tapi akhirnya kita kehilangan keyakinan iman kita yang semula. Jadi hal yang ketiga yang dibutuhkan brother sister, kita perlu saling memperingati. Kita perlu admonish satu dengan yang lainnya. Tidak heran hari ini
ketika ini satu survei yang saya buat, ya. Coba koreksi saya kalau saya salah. Ketika orang Bible study, orang itu mengalami pertumbuhan rohani yang paling cepat. Setuju gak? Coba di sini waktu kalian Bible study, kalian merasa pertumbuhan rohani kalian paling cepat. Siapa merasa seperti itu? Siapa yang merasa, oh enggak, pertumbuhan rohani saya paling cepat sesudah ya saya Bible study. Waktu saya dibimbing dengan kasih oleh brother sister saya. Saya merasa begitu. Amin. Sebagian merasa seperti itu. Terus terang, saya melihat perubahan orang paling cepat itu terjadi pada Bible study. Kenapa? Karena pada saat kita Bible study itu, ya, mau hati sekeras apapun, kondisi seberat apapun, ketika kita bertemu secara konsisten, ketika kita membiarkan firman Tuhan masuk secara konsisten, hati itu menjadi lebih mudah untuk dilembutkan, lebih mudah untuk diubahkan, karena konsistensi tersebut. Jadi mau sesulit apapun, kita bisa berubah. Nah, hari ini sebenarnya prinsip yang sama kita perlu punya. Setelah kita hari ini mengambil keputusan dibaptis menjadi murid Yesus, kita perlu terus jaga itu. Bukan berarti, wah, udah kita hari ini dibaptis, berarti kita akan tetap semangat selamanya. Enggak. Ya, kita mengambil keputusan menjadi murid Yesus, kita terus punya hati yang mau dibimbing, terus mau diperingati, terus diajar. Ya, makanya kita harus punya keyakinan untuk mau dibimbing. Amin. Kita harus punya keyakinan bahwa kita itu perlu dapatkan teguran, peringatan, nasihat, masukan. Amin. Kemudian apa? Kita perlu ketemu secara konsisten. Kita perlu konsisten. Jangan kita di sini, gak apa-apa lah, gue kayaknya udah spend time 7 jam hari ini, cukup untuk 2 tahun ke depan. Oke? Ada kita yang pikirannya kayak gitu, kayak ular. Ular habis makan kambing, dia nggak makan lagi. Beberapa minggu kemudian, dia tidur. Ganti kulit. Betul nggak? Enggak demikian. Apa yang mengubahkan kita adalah konsistensi tersebut. Setiap minggu kita ketemu, setiap minggu kita dibantu, setiap minggu kita dibimbing, itu mulai kita bertumbuh. Apa yang membantu kita bertumbuh? Atau terjaga hatinya, kalau kita ada koneksi, kita dekat satu dengan yang lain. Hari ini, kalau kita nggak dekat, susah untuk kita bisa ngomong hal yang dalam. Nggak bisa. Penting untuk kita pastikan waktu kita ketemu, kita jaga apa yang kita bicarakan juga. Kontennya harus intensional. Apa yang kita mau orang itu bertumbuh. Apa yang kita diri kita bertumbuh. Kita ngomongkan. Kita bicarakan. Itu yang kita akan growing. Kalau ada kontennya. Jangan cuma ketemu, mau makan apa? Enak ya makanannya ya. Mau makan di mana? Besok makan apa lagi? Ya, kok cuma itu dong pembicaranya. Yang bertumbuh perut kita. Betul? Bukan hati kita. Dan yang terakhir adalah ada continuity. Ada yang kita mau capai dari pertumbuhan kita. Kenapa Bible study orang bertumbuh? Berubah. Karena ada yang mau dicapai. Yaitu hidup yang baru di dalam Tuhan. Pertobatan. Pertanyaannya, sesudah kita bertobat jadi murid Yesus, ada lagi yang kita mau bertumbuh. Ada lagi yang kita mau capai. Oh nggak ada. Makanya kita nggak bertumbuh. Kita harus mau itu. Tanpa itu kita tidak akan bisa menjaga hati. Amin semua di sini. Kita perlu admonish, memperingati satu dengan yang lain. Bulan Desember ini, saya excited kita akan merayakan Natal. Bisa mengajak, mari kita buat Natal tahun ini. Bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Mari kita set our eyes on Jesus. Kita bisa belajar di buku Ibrani. Kita kasih kesempatan sekali lagi untuk mengenali Yesus lebih dalam. Mari kita ambil waktu untuk mengingat kembali siapa Yesus. Dan kita bisa kembali kagum akan Dia. Kalau kita kagumkan Dia, kita kembali melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan.
Mari kita akui seberapa jauh kita sudah hanyut. Sehingga kita bisa kembali mencari Yesus. Karena Yesus tahu yang terbaik buat kita. Jangan biarkan kita terus hanyut, makin hari makin jauh. Karena kita akan kehilangan segala sesuatunya. Yang terakhir, saya mengajak kita untuk berani di sini, saling menjaga, saling memperingati. Karena manusia, hati kita gampang untuk menjadi keras. Kita butuh konsistensi, kita butuh betul-betul dilakukan secara intensional. Kita perlu menjadi dekat satu dengan yang lainnya di sini. Biarlah di Natal ini, nama Yesus yang dimuliakan. Amin. Bisa kita bertumbuh bersama-sama? Mari kita set our eyes on Jesus. Amin.